Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Suara saya kedengeran nggak? Ngelak nggak kira-kira? Kemarin kayaknya ngelak videonya. Nilai belum keluar nilai. Tanggal 6 nilainya keluar. Kalau videonya ngelak, tolong info ya. Kemarin ternyata ngelak videonya. Mepet sama pembayaran regis ya. Iya, mepet banget. Kemungkinan sih diperpanjang, cuman masih belum ada info perpanjangannya. Padahal kan registrasi mahasiswa baru aja diperpanjang sampai tanggal 13 Agustus. Untuk registrasi mahasiswa baru aja diperpanjang sampai 13 Agustus. Jadi kemungkinan pembayarannya juga diperpanjang. Cuman nggak tahu kenapa nih kok belum dirilis-rilis perpanjangannya. Kapan mulai belajarnya di UT? Tanggal 6 Oktober. Tuton itu mulainya 6 Oktober. Nih Kak, mulai 6 Oktober. Kalau nggak bisa ikut OSMB, dampaknya apa? Nggak ngerti perkuliahan di UT. Nah, jadi fungsinya OSMB itu biar kalian paham mengenai UT dan cara kuliahnya seperti apa. Kalau proyek itu gimana Bang? Kalau proyek itu dia semacam cari ini apa sih namanya? eh Suatu masalah di dunia kerja. Nah, masalahnya itu temanya itu berkaitan dengan mata kuliah pendukung TAP. Terus kita cari solusinya. Nanti bimbingannya di Tuton. Mirip-mirip seperti artikel ilmiah, cuma dia bentuk akhirnya laporan. Kalau artikel ilmiah kan artikel, kalau ini bentuknya laporan. Jadi bedanya di situ dia. Coba ya di sini bisa dibuka. Nih, proyek terbimbing melalui Praton atau Tuton. Dia nggak ada ujiannya juga. Nih, output mata kuliah ini adalah laporan. Dia bentuknya laporan kalau proyek itu, bukan apa artikel. Nilai UAS tanggal 6 Agustus, guys. Kan setelah OSMB dan PKBJJ, terus ada apa lagi? Udah cuman itu aja. Nanti habis itu ikuti kegiatan ini apa? Sudah mulai belajar aktif di tanggal 6 Oktober, yaitu Tuton. Pastikan kalian sudah berhasil login Tuton. Udah nggak naik turun bang IPS-nya. Nunggu fix aja lah. Sin sabar aja. Saya sudah validasi jalur RPL, tapi pas mau upload CV ternyata sudah ditutup. Bagaimana ya, Kak? Oh, dia itu sampai terakhir tanggal berapa ya? Unggah berkas itu terakhir sampai Oh iya udah lewat. Udah lewat, Kak. Nah, cuman saya nggak tahu bisa dilanjutin nggak di semester depan, Kak Rizan. Coba deh tanya via Halo UT. Pembayaran SPP tanggal 10 apa 18 ya? Masih perpanjangannya masih belum ada info. Kalau di Kaldik sih terakhir tanggal 10 Agustus. Tapi di medsos UT belum di infoin perpanjangannya. Bisa dibantu langsung kan ya? Apa itu, Kak? Regis Tuton masih seperti biasa atau gimana? Tuton nggak perlu registrasi. Langsung aja login.
karena sudah tidak ada TMK, jadi nggak perlu lagi klik-klik kesediaan Tuton. Cukup kamu pastikan sudah berhasil login Tuton. Nah, caranya seperti ini, login Tuton. Kak, file template-nya berbayar ya? Bebas Kak, free. Kamu isi angka 0 juga bisa, nanti bisa langsung terdownload. Mau diisi angkanya, jumlahnya juga boleh. Dan pasti kalau diisi angkanya pasti sangat membantu. Tapi juga mau diisi angka 0 juga boleh. Diisi angka boleh, diisi angka 0 boleh. Ntar saya kabarin Bang nilai UAS kalau udah keluar pakai rumus yang Abang kasih sesuai enggak. Sip. Saya butuh ini apa feedback. Sebenarnya saya pengen bikin lagi sih simulasi nilai akhir ya. Itu kan masih general ya. Saya pengen bikin rumus lagi. Pengennya sih bentuknya itu tinggal masukin kode. Nanti dia otomatis langsung keluar simulasinya. Kan itu cuma simulasi untuk mata kuliah non praktek. Nanti kalau praktek dia beda lagi kontribusinya. Kalau yang praktek itu 60 berbanding 40. Jadi tutonnya 40, UASnya 60 untuk yang praktek. Kalau yang biasa dia 30-70. Pengennya sih seperti itu. Makanya saya butuh feedback dulu. My UT error enggak, aman kok. Ini saya lagi buka. Aman. Lagi dibuka. Yang non SIPAS wajib tuton. Semua Kak, sekarang semua wajib tuton. Kemarin aku registrasi terus dapat batas terakhir pembayaran tanggal 18. Iya Kak Erika. Kemarin juga saya udah dapat info dari teman-teman kalau yang di WA batasnya tanggal 18. Tapi ada juga yang tanggalnya masih 10. Kemarin tuh tanggal berapa saya registrasi ya? Minggu kemarin saya tuh registrasi teman-teman yang ikut bimbingan. Terus saya cek tagihan di WA-nya dia tanggal 10 Agustus. Makanya saya belum berani bilang kalau diperpanjang. Khawatirnya nanti yang di WA error juga. Kayak waktu itu kan gitu error. Yang awal-awal itu malah tanggalnya 1 September. Terus ternyata muncul sanggahan di WA juga kalau itu salah. Makanya saya khawatir kalau saya bilang bener tanggal 18 ternyata salah, malah repot lagi. Sedangkan di medsos UT-nya juga belum dirilis perpanjangannya sampai tanggal berapa. Waalaikumsalam Bang Lentera. Kalau regis bentrok gimana? Nggak apa-apa, ambil aja. Bentrok itu boleh diambil, nanti jadwalnya akan disesuaikan sama UT. Gitu Kak. Nih contohnya. Boleh kok diambil. Kalau mau ikut bimbingan gimana caranya? DM aja Kak Ramadan. DM nanti kita bisa lanjut via WA. Pokoknya intinya kalau bimbingan itu kamu nggak perlu repot mikirin aturan terbaru sama sistem. Nanti saya yang menjelaskan dan saya akan mengarahkan dan reminder. Itu sih. Jadi kamu fokusnya di belajarnya. Kalau sekarang ikutin kesediaan mengikuti tuton nggak bang? Nggak perlu, nggak perlu. Tinggal nunggu tuton aja. Jadi tuton cukup sampai login aja. Ujian online exam itu bagaimana? Itu minimal terjaring Kaldril berapa SKS Kak? Persyaratan TAPS. Nah, ini persyaratan TAPS bisa dibaca. Jadi telah menempuh minimal N kurang 35. Nih, N35 itu maksudnya total SKS dikurang 35. Jadi kalau SKS-nya 145, jadi minimal sudah menempuh kurang lebih 110 SKS. Nah, untuk yang baru ini IPK-nya minimal 2,5. Ini untuk yang non SIPAS. Kalau SIPAS dia beda lagi. Yang SIPAS itu, nah ini yang SIPAS. Bang, menurut lu kalau tanggal 6 nanti Karil gua nggak lulus, tapi gimana sih Karil gua nggak lulus, tapi Karil lulus, kira-kira bisa lulus sarjana nggak ya? Oh, TAP maksudnya, ya ya. Jadi Karil nggak lulus, teman TAP-nya lulus. Tergantung prodinya apa. Karena nggak
Karena kita mesti lihat dulu nih konversinya menjadi apa. Contoh, kalau gue sendiri kan manajemen nih, TAP sama Karil itu konversinya menjadi UKT dan Aril. Nah, di mana UKT dan Aril ini menjadi pilihan. Jadi kalau salah satu nggak lulus, itu masih boleh, masih bisa. Nanti yang nggak lulus, kan muncul tuh nilainya. Nanti kita minta pembebasan untuk yang manajemen. Nah, untuk prodi yang lain, lu mesti lihat dulu konversinya menjadi apa. Kalau konversinya menjadi UKT dan Aril, itu salah satu nggak lulus masih aman. Ini gue udah simak juga di sosialisasi prodi manajemen. Itu kata ketua prodinya, Bu Ami kalau salah, kayak gitu. Jadi tergantung konversinya jadi apa. Prodinya administrasi negara, dikonversi apa? Aduh nggak hafal. Download aja katalog tabel kesetaraan di bio TikTok. Nanti di situ ada kok. Kalau masing-masing prodi, gue sendiri nggak hafal. Nanti tinggal lu download aja ya. Di linknya ada di bio TikTok di sini. Nanti pilih file template. Matkul praktik peradilan pidana dan perdata itu masuknya Tuton apa ada webnya sendiri kak? Masuknya di Tuton kak. Kalau manajemen minimal IPK berapa? Untuk kurikulum baru dia naik jadi 2,5. Pak saya mau bimbingan untuk kurikulum baru ini boleh? Masih belum mudeng saya. Boleh kak Mocil boleh. Jadi bimbingan saya itu nggak terikat. Jadi kalau kamu mau ikut cuma 1 semester, semester berikutnya nggak ikut nggak apa-apa. Semester baru ini kan kurikulum baru nih. Kalian masih belum pada bingung lah istilahnya. Sebaiknya ikut aja. Nanti DM, nanti kita bisa lanjut via WA. Nanti semester berikutnya, kalau kalian sudah paham, nggak perlu ikut bimbingan lagi, nggak apa-apa, nggak dilanjut. Yang penting ikut aja dulu supaya lebih paham sih. Tapi kalau kalian yakin udah paham, ya nggak apa-apa. Kalau mau kakak semester berapa? Saya sudah semester akhir, prodi manajemen ambil non sipas. Jadi saya tuh dari semester 1 udah bikin grup karena sering banyak yang nanya, jadi keterusan sampai sekarang akhirnya bikin akun TikTok dan sekarang bikin bimbingan juga. Gitu, Kak. Saya sekarang tinggal nunggu pengumuman nilai akhir tanggal 6 Agustus, dan habis itu tinggal proses kelulusan. Mudah-mudahan nilainya bagus. Kalau mau registrasi matkul, terus ada ujian yang bentrok, gimana bang? Nggak apa-apa, ambil aja. Nggak apa-apa. Bayar apa gimana kak bimbingannya? Kalau bimbingannya bayar kak, berbayar. Kalau yang mau free, gabung ke dalam grup WA. Nanti dalam grup WA, kalian bisa konsultasi di dalam grup. Kalau bimbingan, dia via Japri. Jadi konsultasinya Japri langsung dengan saya. Nanti saya reminder juga perkuliahannya. Jadi kalau ada kendala apapun, kita bisa via Japri atau via Zoom. Tapi kalau yang free di dalam grup aja. Kode billing bahan ajar tidak ditemukan. Itu belum dikirim, Kak. Masih proses di gudang. Terus nanti jam ujiannya gimana? Jam ujiannya akan disesuaikan, Kak Lili. Jadi sama UT nanti akan disesuaikan. Nggak ikut OSMB nggak apa-apa kan? Sebaiknya ikut, Kak. Karena wajib diikuti seluruh maba. Ya, kalau nggak bisa ya ikut yang online aja. Kalau KTMS gagal unduh itu kenapa? KTMS di skip aja, kan udah ada IKTM. Makanya di UT ini agak aneh sih sistemnya. Hal-hal yang udah nggak guna, cuman masih ada menunya. KTMS itu sebenarnya udah nggak guna. Kenapa saya bilang nggak guna? Karena udah ada penggantinya, namanya IKTM. Cuman sayangnya pas pendaftaran mahasiswa baru, dia nggak muncul. Dia muncul teman nggak bisa di-download. Suara saya ngelak nggak ya? Ngelak ya? Videonya juga ngelak ya? Ada yang ngelak, ada yang enggak ya? Nah kan iya ngelak. Bang Lentera enggak. Mau ikut bimbingannya WA-nya di mana? DM aja Kak Mia. DM aja nanti kita lanjut via WA. DM di TikTok.
Nanti saya kirim WA saya. Sepertinya ngelak. Sebentar ya, bisa saya rubah nggak ya? Sebentar ya guys, saya rubah settingannya dulu. Kalau sekarang masih ngelak nggak? Nah, ini udah lancar kayaknya nih. Udah lancar belum guys? Masih ngelak nggak videonya? Oke, makasih Kak Mega. Kak, kalau Regis non Sipas, gimana ya? Bingung nentuin matkul, takut ke double. Oh, Kak Mega ini ongoing. Semester berapa Kak Mega? Bang UAS kayak UO dan lain-lain apa bayar? Enggak. Iya Kak, ongoing semester 2. Nah, Kak Mega bisa cek di profil TikTok saya. Kamu lihat VT yang masih baru kok. Yang ini nih. Cara registrasi mata kuliah non-SIPAS kurikulum baru. Kamu ikuti langkah VT yang ini. Di sini saya jelasin gimana cara tahu mata kuliah yang kemarin baru ujian cuman belum muncul di LKM. Jadi nanti cari dulu mata kuliah yang sudah ditempuh, baru nanti akan ketahuan di LKM mana yang belum ditempuh. Silakan disimak yang di sini ya. Setelah aktivasi Tuton tinggal nunggu OSMB doang kan? Betul. Sama-sama Kak Mega. IPK 2,5 itu harus setiap semester apa nanti pas di akhir harus segitu? Itu di akhir. IPK itu di akhir. Di apa sih masa syarat kelulusan. Sama-sama, jangan lupa follow juga. Bang S1 jurusan Teknologi Pendidikan, apakah sudah ada? Teknologi Pendidikan udah ada. Udah lama itu mah adanya. Cara perbaiki nilai-nilai yang hilang dan nilai yang tiba-tiba turun. Nilai itu nggak ada yang hilang atau tiba-tiba turun. Itu tuh perubahan kurikulum baru. Kamu bisa cek. Jadi mata kuliahnya itu berubah. Bang, kalau matkul pilihan yang harus diambil berapa di masing-masing semester? Kalau matkul pilihan itu beda-beda arahannya. Saya nggak bisa bilang, oh pilihnya cuma satu, oh pilihnya dua. Beda-beda. Itu ada, kalau kamu pengen tahu, kamu bisa lihat di katalog kurikulum. Di situ arahannya ada. Contohnya nih kayak gini ya. Nanti di dalam katalog itu ada keterangannya. Dia pilihannya berapa. Nah, contoh nih, di sini Suluh pilih 6 SKS. Jadi beda-beda tiap prodi, nggak ada yang sama. Jadi mending kamu download dulu katalog kurikulumnya. Tiap prodi beda-beda, ada yang pilih satu, ada yang pilih 6, dan lain-lain. Nilai belum keluar. Kalau OSMB kita lagi di luar, bisa nggak sih Kak ikut OSMB di daerah? Atau caranya gimana? Itu bisa ini Kak Gil, eh, koordinasi dengan UT asalnya. Kalau saran saya sih mending ikut yang online. Online kan ada di tahap terakhir tuh. Nah, biasanya ikut yang online aja. Yang penting tuh kita mengikutin. Kita ngikutin terus absen, kerjain tugas, nanti dapat sertifikat. Nah, cara biar nilainya ada lagi menyesuaikan kurikulum baru gimana, Kak? Kalau sih pasti nggak usah bingung.
Kalau SIPAS kamu tinggal ikutin aja arahan by system ya. Kalau untuk mengetahui waktu tempat ujiannya gimana, aku SIPAS non TTM. Itu kan nanti akan ketahuan saat cetak KTPU. Atau di kalender akademik, itu udah ada tanggalnya. Untuk yang UTM nih. Untuk yang UTM tanggal 13 dan 14 Desember. Yang belum kita tahu itu kalau misalkan ujiannya UO sama THE. Nah, kamu tahu fixnya nanti saat cetak KTPU, kartu tanda peserta ujian, tanggal 10 November. Nah, di tanggal 10 November ini udah fix. Kamu ujiannya di tanggal berapa aja, terus lokasinya di mana. Yang non-SIPAS bagaimana? Kalau yang non-SIPAS, kamu download dulu katalog, bukan katalog, tabel kesetaraan mata kuliah. Nanti kamu akan lihat perubahannya apa. Sebenarnya ada satu cara lagi di menu registrasi mata kuliah. Kalau di menu registrasi mata kuliah, di situ akan kelihatan konversi atau perubahan mata kuliahnya yang sudah ditempuh. Jadi mata kuliah lamanya apa, berubah menjadi apa. Saya nggak bisa tampilin di sini karena kalau saya buka menu registrasi mata kuliah, nanti data saya muncul. Jadi kamu lihat aja di menu registrasi mata kuliah, di bagian kanan atas sini ada daftar nilai keseluruhan. Nah, nanti kamu bisa lihat di situ. Oh lah, masih bisa online ya. Saya lihat UT Jakarta di IG itu wajib offline Kak, makanya bingung. Biasanya selalu ada sih seingat saya. Seingat saya ya, selalu ada. Coba aja cek di IG UT Jakarta. Kamu scroll di bulan kemarin, semester kemarin itu terakhir Januari, Februari, di bulan Maret. Di bulan Maret seingat saya masih ada OSMB yang online. Kalau kamu nggak yakin, coba aja tanya via Zoom. Kalau yang UT Jakarta kan via Zoom, tanya apakah ada yang online-nya. Gitu. Karena kan nggak mungkin juga kalau kita dikasih jadwal, tapi kitanya lagi kerja, agak sulit gitu Kak. Saya juga ngerasain kok kayak gitu. Batas registrasi semester 2 kapan? Tanggal 8 Agustus. Semisal OSMB via Zoom, iya Kak, untungnya yang sekarang itu wajib offline tulisannya, makanya bingung juga kan. Atau coba ditanya aja dulu. Seharusnya sih ada, nggak mungkin nggak ada, karena logikanya begini. Teman-teman yang dapat jadwal offline itu biasanya yang sudah daftar di awal-awal sampai pertengahan. Nah, nanti teman-teman yang mahasiswa baru yang daftar di akhir-akhir mendekati penutupan, nah itu biasanya dapat jadwal yang online, termasuk teman-teman yang nggak bisa hadir di offline. Makanya agak aneh kalau misalkan UT daerahnya nggak ngadain yang online, sedangkan disuruhnya wajib. Terus juga kan jadwalnya nggak dikasih tahu dari jauh-jauh hari. Nah, kesulitannya di situ. Bang, katanya alma mater UT beda-beda bang kuningnya. Iya, ada yang beda, ada yang enggak. Itu mah nggak usah dipikirin lah. Nggak apa-apa, perbedaan itu nggak masalah. Matkul bentrok ngaruhnya di mana? Nggak ada ngaruh, nggak apa-apa, ambil aja. Saya baru pembayaran hari ini. Saya cek e-learningnya itu belum terdaftar. E-learning nggak perlu lagi di klik, cukup sampai login aja. Karena TMK udah nggak ada. Nggak perlu nih diklik kesediaan mengikuti tuton. Atau kamu nggak perlu lagi cek status kesediaan tuton. Aman kok. Bang, tuton sudah aktif. Pas diklik itu user sama passnya otomatis apa ya? Maksudnya gimana? Mau login? Kalau saran saya sih kalau mau login tuton mending dari MyUT aja biar nggak pusing mesti ingetin passwordnya. Setelah kadang kita udah reset ternyata error lagi. Semisal OSMB tahun ini nggak ikut, terus tahun depan ikut OSMB, bisakah ngaruh di kelulusan? Bisa Kak Santi, bisa. Saya juga gitu. Saya itu termasuk angkatan yang COVID. Angkatan COVID, OSMB-nya online, tapi saya udah ngerjain nggak dapet sertifikatnya. Akhirnya saya ikut lagi di semester 6. Dan itu sertifikatnya bukan syarat kelulusan. IPS itu yang muncul sudah benar apa belum? Belum Kak, tunggu aja ya.
Bang, setelah bayar buku, terus menuju ke alamat saya. Apakah ada registrasi lain? Nggak ada, Kak Huma. Hanya registrasi mata kuliah aja. Nanti tinggal ikutin kegiatan OSMB. Nah, kalau OSMB sebaiknya kamu follow IG UT daerah. Karena tiap UT daerah teknisnya beda-beda. Kegiatan OSMB ini teknisnya beda-beda. Ada yang diundang via WA, ada yang mesti ngecek di link, ada yang mesti daftar. Jadi kamu harus cek di IG UT daerahnya. Alma maternya warna kuning kenari atau kuning golkar, Kak? Sama aja, nggak usah pusingin. Nggak apa-apa, nggak di ini juga kok, nggak diusir kok. Mas, kalau misal Sangga RPL belum proses sampai tanggal 4 besok, apakah masih bisa kuliah semester sekarang? Masih, kan registrasi mata kuliah sampai tanggal 8. Jadi nggak usah pusingin ya, yang warna-warni alma maternya beda-beda. Terus juga aneh kalau misalkan ada orang yang jualan ini yang ori. Saya bingung, yang emang ada KW-nya. Perasaan UT nggak pernah ngeluarin ori atau KW, nggak pernah nyematin, oh ini yang kok yang ori gitu. Sama aja kok. Warna almond malah ada yang ke oranye, bener. Ada yang kuning banget sampai oranye, bener banget. Nilai belum guys, belum keluar. Nilai ini tanggal 6 nih. Oh, bisa lebih cepat, tapi biasanya tanggal 5 kalaupun lebih cepat. Kalau mandiri pemberitahuan OSMB, jika nggak ada di postingan IG UT daerah gimana Kak? Nah, kalau nggak ada biasanya via WA. Biasanya via WA diundang. Kalau daftar mandiri, nanti pas UAS gimana? Kalau daftar mandiri, nah makanya kalian wajib punya jadwal kalender akademik. Yang ini nih, yang warna biru ini. Nah, nanti saat sebelum UAS ada jadwal pencetakan KTPU tanggal 10 November. KTPU itu singkatan Kartu Tanda Peserta Ujian. Nah, saat cetak KTPU itu jadwalnya sudah fix, jadwal dan lokasinya. Makanya penting kalian punya kalender akademik, bentuknya yang kayak gini. Saya sih udah buat lebih simple, yang warna pink. Nah, yang ini. Nih, saya buatnya udah lebih simple. Teman-teman tinggal screenshot aja. Ya, ini screenshot disimpan kalau perlu jadiin wallpaper HP, biar nggak ketinggalan jadwal perkuliahannya. Semester 9 PGSD ada praktik nggak? Ya dilihat aja di LKM sama katalog. Saya kurang hafal, Kak. Berarti nanti lokasi ditentukan UT Pusat ya. Nggak sepenuhnya ditentukan UT Pusat. Kan kita saat registrasi mata kuliah, itu kita nentuin lokasinya di mana. Misalkan kamu pilihnya di Jakarta Barat. Nah, setelah kamu pilih lokasi di Jakarta Barat, baru nanti UT Jakarta yang menentukan kamu di, misalkan Jakarta Barat ada 3 sekolah. Nah, UT Jakarta yang akan menentukan kamu di sekolah yang mana, ya sekolah A, B, atau C. Gitu, Kak. Kak, cara isi MK gimana ya? Aku RPL. Cara isi MK. Lagi ini ya, pengajuan alih kredit ya, Kak Rizka. Kamu sesuaikan aja sama transkrip nilaimu yang dari universitas lama. Kan sebelah kiri mata kuliah di UT, sebelah kanan kamu disuruh isi mana yang cocok, yang sama dengan mata kuliah sebelumnya. Mau tanya, ada matkul apa nih? Ada matkul kurba sudah pernah ditempuh. Gimana konfirmasinya? Maksudnya gimana, Karos? Sudah ditempuh, cuman keterangannya belum ditempuh. Apakah maksudnya gitu? Diundang lewat WA siapa, Kak? Ya dari UT daerah ke WA kamu. Lulusan D3, RPL-nya transfer atau perolehan? Transfer. Perolehan itu jika dari jabatan. Kak, siap bayar tagihan registrasi. Apa selanjutnya ya, Kak? Nanti tunggu jadwal OSMB. Sama mulai tutornya tanggal 6 Oktober. Kalau kuliah non-TTM itu gimana? Kalau non-TTM itu artinya online. Jadi belajarnya full online. Dia nggak ada offline-nya. Hanya offline itu ke UAS-nya aja. Teman online-nya dia nggak ada Zoom.
Dia bentuknya kayak forum gitu di website. Di sini nama webnya e-learning atau Tuton. Nah, nanti kamu tinggal ngisi. Jadi di situ nanti ada pertanyaan dari tutor, kamu isi, kamu jawab. Jawabnya itu bebas, mau di jam berapapun. Oh, ini tutornya udah kosong nih. Kemarin masih ada, sekarang udah nggak ada my course-nya. Udah kosong. Nah, pilihannya kayak begini nih, nanti belajarnya. IPS di dashboard belum fix, guys. Tunggu ya, tanggal 6. OSMB tempatnya sesuai daerah atau sesuai tempat pendaftaran? Sesuai kamu daftarnya di UT mana? Kalau kamu daftarnya di UT Jakarta, berarti kamu di daerah Jakarta. Kegiatan OSMB berapa hari? 1 hari, 1 atau 2 hari. Kamu tanya, mahasiswa alih kredit ada matkul kurba. Oh, alih kredit. Kalau sudah pernah ditempuh, nggak bisa lagi, Kak, untuk dialih kreditkan. Jadi memang gini ya, untuk teman-teman kurba, ini banyak pertanyaan mengenai mata kuliah yang baru muncul, yaitu contohnya Pancasila. Di Pancasila ini kamu kemarin nggak alih kredit karena sebelumnya nggak ada. Nah, sekarang muncul mau alih kredit lagi, itu udah nggak bisa. Gitu, Kak. KTM ngambil di UT daerah ya, Kak? KTM buat, Kak, di UT daerah. Cuman ada beberapa UT daerah yang memang udah nggak cetak lagi. Jadi suruh cetak sendiri. Kayak gini, IKTM. Cetak sendiri. Di saya juga bisa cetak IKTM plus lanyard ya. Linknya ada di bio TikTok juga. Bang, kurikulum baru bikin bingung. Matkul 7 yang dikirim cuma 5. Mana duanya beda judul lagi. Memang, Kak. Jadi kemarin tuh saya juga udah lama sih ngomong. Kurikulum baru ini mempengaruhi keseluruhan proses perkuliahan, termasuk pengiriman buku. Nah, pengiriman buku bakal lebih lama. Itu yang pertama. Yang kedua, dikirimnya bertahap. Kenapa? Ada beberapa mata kuliah yang dia belum ready stoknya. Akhirnya nunggu dicetak dulu. Dicetak baru dikirim. Jadi dikirim yang udah ready dulu. Terus yang ketiga, kode matkulnya berbeda. Jadi kode matkulnya apa, kode bukunya apa. Ada juga yang bukunya apa, matkulnya apa, nama bukunya apa. Itu ada yang beda-beda. Nah, kuncinya panduannya kamu lihat di katalog. Nah, di katalog kurikulum nih. Jadi di sini ada kode mata kuliah sama ada kode buku, kode bahan ajar yang digunakan. Nah, kamu bandingin nih di sini. Nih, contoh nih. Yang nomor 29, kode mata kuliahnya SPIN. Nah, kode bahan ajarnya yang digunakan PBIN. Ini aja udah beda tuh. Jadi patokannya, panduannya kamu lihat di katalog kurikulum. Apakah buku yang dikirim sudah sesuai atau belum sesuai. Kak, bahan ajar interaktif saya nggak bisa login terus ya. Biasanya nunggu 7 hari dari pembayaran. Ditunggu aja. Kak, kalau hari ini masih nunggu validasi, itu nggak telat ya, Kak, untuk mahasiswa baru tahun ini? Enggak, masih belum kok. Yuk, bantu tap-tapnya, guys. Jangan lupa absen juga. Mahasiswa baru mulai belajar tanggal berapa ya, non-TTM? Tutonnya tanggal 6 Oktober. Tutonnya tanggal 6 Oktober. Saya tampilin ya jadwal tutonnya ya. Silakan teman-teman screenshot. Saya udah buatin jadwal tutonnya. Nah, ini jadwal tutonnya. Kak, bayar billing bisa lewat agen Bereli nggak? Bisa aja, Kak. Bilang aja mau bayar uang kuliah. Paling gampang lewat Alfa. Lewat Alfa, lewat Indo, itu paling gampang. Regis semester depan kapan? Udah mulai dari kemarin. Kalau UKT ada tugas juga? Ada. UKT itu sama seperti TAP. Dia pembelajarannya sama kayak mata kuliah yang lain. Jadi ada diskusi, ada tugas. Diskusinya sama sampai 8 sesi, tugasnya ada 3. Sama aja kok. Aku ketinggalan lagi, Kak. Ya udah sekarang registrasi, masih belum ditutup kok. E-learning gangguan? Enggak, bisa kok e-learning. Aman. Ini e-learning aman kok, nggak ada masalah.
Pak, saya sudah semester 8, tapi Karil di bawah 75. Apakah bisa lulus? Bisa. Minimal Karil itu 75. Tapi batasnya terlalu mepet banget itu kalau 75. Ayo guys, di tap-tap layarnya dulu. Targetnya pengen tiap hari like-nya 5K. Kak, data saya salah di posisi NIK KTP. Itu bagaimana bisa ngerubah? Sedangkan saya sudah bayar SPP. Nanti bisa ajukan perubahan data, Kak, ke kantor UT daerah. Nanti disuruh isi form. Nah, habis itu diisi, nanti kamu bawa KTP ya untuk nunjukin KTP-nya bener. Kak, saya mahasiswa baru. Untuk PD Dikti jika belum ada gimana? Belum muncul, Kak. Belum muncul. Status PD Dikti itu baru muncul ketika kamu sudah semester 2. Jadi nanti semester 2 baru muncul, itu juga semester 2 di akhir-akhir. Nanti statusnya mahasiswa baru. Jadi ketika semester 3, statusnya semester 2. Gitu terus. Apa bisa nggak ulang HER di semester 9? Bisa, Kak. Registrasi mata kuliah mengulang aja. Ke semester 3 SIPAS, apakah bisa nambah matkul? Nambah matkul hanya bisa untuk mata kuliah mengulang. Ya, hanya bisa untuk mata kuliah mengulang. Aril itu setebal skripsi ya? Enggak. Aril itu 15 halaman. 15 sampai berapa halaman gitu. Tanggal berapa tuh ton? Nah, saya tampilin lagi ya, silakan di screenshot. Kenapa waktu mau regis Karil sama proyek, kenapa tuh sama proyek belum bisa dipilih? Padahal udah masuk semester 7. Tunggu pengumuman nilai, baru bisa. Kalau PD Dikti belum ada, gimana cara nunjukin persyaratan berkas? Maksudnya gimana? Emang mau nunjukin persyaratan untuk apa? Kok ngomongin PD Dikti sih? Tadi bukannya belum muncul ya pertanyaan awalnya. UTS 2 SBY udah open kakak. Biasanya bulan Agustus kak. Kak Aizawa. Coba kita lihat ya di kalender akademiknya. Oh belum ada 2025-nya yang magister. Seingat saya sih kisaran Agustus. Semua UT daerah sama jadwalnya. Kak saran dong lebih baik UKT atau ARIL? Kalau menurut saya lebih mudah ARIL. Tapi tergantung kalau dosennya Zong ya makin susah juga. Gitu. Sama-sama Kak Aizawa. Kak aku non sipas dan masuk semester 4 ini. Jadi masalah nggak sih kalau aku ambil matkul dari semester 5? Maksudnya gimana? Nggak apa-apa. Non sipas bebas Kak Lavita. Non sipas itu bebas. Kamu mau ambil mata kuliahnya urutan atau tidak. Itu bebas. Batas registrasi iya tanggal 8. Kalau di Kaldik sih tanggal 8. Sampai saat ini belum ada perubahan, belum ada perpanjangan. Saya mau regis tapi nggak bisa pilih matkul yang belum ditempuh. Maksudnya gimana? Kalau matkul yang belum ditempuh, dia checklistnya udah otomatis kak. Nggak bisa kamu rubah-rubah atau mau di checklist ulang. Kalau kita nggak bisa OSMB offline, apakah akan ada OSMB online untuk UT Jakarta? Coba tanyakan ke UT Jakartanya kak. Seingat saya ada. Tapi sebaiknya kamu tanyakan dulu. Berarti harus ke UT daerah ya kak, atau lewat My UT. Ini yang mana ya? Kak Canatip. Sorry, lupa.
Ini Kaca Natip nanya yang mana ya? Agak lupa sih. Bisa tolong diulangin nggak pertanyaannya tadi apa? Oh, yang salah Nick. Kalau emang nggak bisa, kamu DM aja dulu. Lihat IG-nya. Tanyain apakah bisa via online. Kalau emang nggak bisa datang ke kantor UT daerahnya. Screenshot PD Dikti atau surat penyelenggaraan. Tidak sesuai, mohon lampirkan. Oh, lagi tahap validasi ya, Entong Basyah. Lagi tahap daftar ya. Kalau tahap daftar mah belum jadi mahasiswa baru, Kak. Iya, itu namanya RPL. Itu maksudnya screenshot PD Dikti di universitas sebelumnya. Kan kamu daftarnya RPL. Kamu screenshot dulu. Screenshot dulu PD Diktinya di universitas sebelumnya. Jadi kamu buka web PD Dikti, kamu cari datamu. Kamu cari NIM yang waktu kamu di kuliah sebelumnya. Cari di sini. Gitu. Contoh ya, saya ya. Punya saya kan UT. Ya adanya ya UT. Oh salah. Waduh. Datang aja ke UT daerah. Atau lapor via Halo UT. Nah, Koperdikti itu kayak gini. Itu biasanya untuk teman-teman RPL. Ini lagi error nih pada diktinya. Tuh, nggak muncul. Pak, kok saya buka e-learning not found? Aman kok e-learning? Aman. Semester 9 nggak ada tugas praktek ya, Kak? Kak Anggra ini silakan lihat aja di ini, di katalog kurikulum. Saya nggak hafal per prodinya prakteknya di semester berapa aja. Server error, Kak. Masa sih? Ini ada aktivasi. Bisa. Kun Anda sudah terdaftar. Jaringannya nggak? Kapan ya terakhir unggah berkas pendaftaran? Pendaftaran itu terakhir berkas 6 Agustus. Aku login gagal terus. Oh, login gagal. Login gagal atau not found? Beda. Nah, ini Kak Dida lebih beda lagi nih. Itu udah nggak perlu lagi. Ya guys ya, ini nggak perlu lagi. Nggak perlu diklik. Kalau diklik not found. Kesediaan Tuton nggak perlu diklik. Oke, cukup sampai login Tuton aja. Admisi error. Enggak kok. Kalau semester 2 aktivasi lagi? Enggak. Apa masih bisa daftar? Bisa Kak Aisyah. Untuk yang non-RPL masih bisa. Ini di layar ada. Atau dari ini aja, dari MyUT. Kalau saya lebih suka dari MyUT. Pilih yang tutorial, terus tutorial online. Jadi nggak perlu pusing-pusing masukin user sama passwordnya. Kalau tulisan semester jadi plus minus, kenapa? Ditunggu aja, itu lagi proses update nilai. Terus gimana Kak, dibiarin gitu aja? Iya, kalau Tuton dibiarin aja sekarang. Kak, kalau salut, Tutonnya wajib ganti password ya? Ya kalau dari arahan salutnya gitu, ikutin aja kan Eta. Ikutin aja. Kalau emang mau ganti password e-learning, bisa dari halaman depan MyUT. Jadi dari halaman depannya, klik tanya kami yuk. Ini untuk teman-teman yang mau ganti password e-learning ya. Klik tanya kami yuk, terus pilih layanan IT, lalu reset password e-learning. Habis itu tinggal ikutin perintah selanjutnya. Kak, aku udah bayar UKT dari Jumat, tapi sampai sekarang statusnya belum lunas. Waduh, lama amat. Coba kamu buat tiket pelaporan di Halo UT. Kamu buka dulu webnya.
Bagi teman-teman yang ada kendala, tagihannya belum berubah, buka dulu web Halo UT, nanti klik tiket, yang ini, buat tiket, datanya diisi, topiknya pilih registrasi, prioritinya pilih hike, yang lain diisi ya. Subjeknya tulis aja sudah lunas tapi status billing belum berubah. Nanti deskripsinya dijelasin, terus lampirin bukti lunasnya sama tagihannya. Gitu ya, Kak. Aduh, siapa tadi ya? Lupa yang nanya. Caranya gitu, Kak. Cara ganti foto profil MyUT gimana? Gak bisa, Kak. Gak bisa. Mata kuliah di e-learning, kapan munculnya? Nanti, H-3. Kenapa di LKM ada matkul yang belum lulus, padahal sebelumnya sudah lulus? Dicek dulu, KM. Karena kan di LKM itu mata kuliahnya berubah semua. Kamu cek daftar nilai keseluruhan atau tabel kesetaraan. Perubahannya dari apa menjadi apa. Kalau emang kamu yakin mata kuliah itu udah lulus, tapi berubah jadi belum lulus, ya silahkan kamu komplain ke kantor UT daerah atau via Halo UT. Tadi udah aktivasi maba, tapi kok nggak bisa login ke calon maba ya? Coba ulangin lagi aktivasinya. Aktivasi ulang aja. Ke akun aku belum tervalidasi. Akun apa? Tim semester lalu ada matkul yang belum lulus karena kurikulum terbaru. Apakah saya harus ngulang? Iya dong. Semua mata kuliah yang belum lulus wajib diulang. Dan tidak boleh ada yang nilainya E. Server errornya? Enggak. Aman kok. Yang apa yang error admisi? Coba ya admisi. Kebuka. Kenapa teman-teman pada error? Saya enggak ya? Ini aman nih, gak ada masalah. Mahasiswa lama nggak perlu aktivasi tuton ya, Kak? Betul. Wisuda minimal berapa nilai IPK-nya? 2,5. Pas login, Kak. Waduh, kalau login kurang tahu ya. Saya nggak bisa nyoba kalau pas login. Mungkin kali lagi error kali. Dicoba besok aja lagi. Emang gitu, Kak, kadang-kadang web UT itu. Emang kadang-kadang gitu. Jadi sabar aja. Kita mesti terbiasa sama errornya server UT. Oh, jadi kalau udah semester 5 nggak usah aktivasi. Nggak perlu, Kak. Beda IPK sama IPS. IPK kumulatif, IPS per semester. Aku belum validasi, Kak. Ditunggu aja, nggak apa-apa. Nama matkulnya diganti. Pas modulnya nyampe masih modul yang lama. Ya Allah, emang gitu. Jadi kodenya diganti, cuman kudunya masih yang lama. Sama-sama, Kak Dipul. Mesti terbiasa kalau web MyUT-nya itu kadang error. Jadi nggak usah panik. Jadi kalau nggak bisa, dicoba besok lagi. Itu hal yang sudah sehari-hari. Bang, IPS sudah ada yang muncul, itu memang fix IPS nanti tanggal 6. Masih belum tahu. Karena fixnya nanti tanggal 6. Pak, saya semester 6 mau centang 3 matkul, kok nggak bisa ya? Ada tanda merah. Tulisannya apa? Saya bingung. Kalau udah regis matkul tapi belum bayar, bisa tambah matkul nggak? Kalau udah regis matkul tapi belum bayar, mau nambah matkul? Bisa aja, bisa. Kalau SIPAS dia nggak bisa kalau mau ngambil matkulnya, nambah matkulnya yang belum ditempuh. Kak, doain saya tahun depan wisuda ya, Kak. Tahun ini semester terakhir dong, yang sekarang.
Bang, arahannya, kita yang RPL ini pilih RPL yang mana? Transfer apa perolehan? Kalau yang sudah lulus D3. Transfer. Transfer itu dari universitas sebelumnya, kalau perolehan, kalau kamu RPL-nya dari jabatan. Kalau bahan ajar, waktu registrasi nggak dicentang, itu berarti nggak dapat buku ya, Kak? Iya, betul. Tapi setahu saya, sekarang sudah wajib. Jadi, centangnya nggak bisa diilangin. Kalau pas daftar salah email itu gimana? Dibenerin aja, Kak. Minta diganti. Bisa ke kantor UT atau via web Halo UT. Bang, kalau maba dapetin infonya dari mana? Atau ada grup? Nah, untuk teman-teman maba, gabung aja ke grup. Ya, gabung aja. Kalian buka bio TikTok saya yang ini. Nanti pilih grup WhatsApp. Jadi biar lebih terarah. Gitu. Kalau lewat live kadang bingung juga jelasinnya. Kalau sesekali nanya lewat live bisa, tapi kalau untuk ngarahin agak bingung juga. Nanti gabung aja ke grup. Apa saja syaratnya wisuda ya, Kak? Yang penting lulus semua, IPK-nya aman. Terus wisuda itu bayar 750. Mau reset kata Sandi Tuton. Dari ini aja, halaman depan MyUT yang di sini. Klik tanya kami yuk. Klik tanya kami yuk, pilih layanan IT, pilih reset password e-learning. Tinggal ikutin aja. Kalau bahan ajar yang nggak dicentang ada pengaruhnya nggak, Kak? Ya tadi kalau emang nggak dicentang, bukunya nggak dikirim. Setahu saya sih gitu. Teman ya itu tadi, seingat saya, eh, bahan ajar udah wajib, nggak bisa nggak dicentang. Kalau sudah semester akhir, apakah ada penambahan MK lagi? Nggak ada. Kecuali ada matkul yang nilainya jelek, ya harus diulang. Caranya gimana, Kak? Saya non-sipas, udah keluar billing, tapi mau nambah matkul. Ya tinggal nambah aja. Sama aja kayak registrasi biasa. Sama aja. Caranya biar nggak MyUT nggak perlu masukin email dan password. Maksudnya, kalau MyUT tetap harus masukin NIM. Kecuali yang Tuton. Tuton bisa tanpa masukin itu. Hasil nilai ujian kemarin udah keluar belum? Belum. Untuk kurikulum baru, kalau sudah semester akhir, apakah ada penambahan? Nggak ada, Kak. Apakah sekarang UT masih buka pendaftaran yang RPL? Udah tutup kafe ya. Baru buka lagi nanti September. Nih, kalau sekarang udah tutup. Kak, daftar akun Cilayar harus punya Outlook dulu kah? Iya, Kak, harus download Outlook dulu. Soalnya nanti aktivasinya masuknya ke Outlook. Saya buka ya Outlook saya, contohnya kayak gini aktivasinya. Jadi si layar itu nanti dia otomatis ngasih email aktivasi ke emailnya e-kampus kita. Makanya mesti buka Outlook juga. Nih, kayak gini email aktivasinya. Nih, jadi kamu harus buka dulu email e-kampusnya, baru nanti akan dapat link aktivasi untuk login si layar. Gitu, Kak. Saya apa nih? Bang UT ada daftar ulang kah? Daftar tiap semester, Kak. Spill biaya RPL. RPL pendaftaran di awal 400.000. Kalau UKT-nya sama aja, kisaran 1,3 sampai 2 juta. Ke semester depan nggak perlu klik kesediaan tuton kan? Betul. Untuk maba, apakah bisa masuk si layar juga, Kak? Dicoba aja, Kak Zilva. Kamu login dulu Outlook-nya, habis itu nanti dapat link aktivasi seperti yang di layar nih. Habis itu login si layar. Ya.
Untuk penyetaraan sastra ke PAI, apakah masih bisa? Gimana teknisnya dan berapa biayanya? Lengkap banget, Kak. Sastra ke PAI, setahu saya nggak bisa, Kak. Sastra ke PAI, setahu saya ya. Coba kamu tanya dulu ke UT daerah. Masalahnya saya bukan staf UT-nya sih, Kak. Jadi kurang memahami kalau yang itunya. Mas, masih di tagihan admisi sudah bayar 100. Tadi salah pengisian kantor cabang UT. Apa bisa diganti saat registrasi? Bisa, Kak Ferry. Kamu lanjutin bayar yang 100.000. Nanti kamu login lagi. Nah, setelah login nanti ada data yang sudah kamu isi. Nah, data yang kamu isi itu bisa kamu rubah termasuk kantor cabang UT-nya. Kalau di kolom ujian ada tulisan tidak ditawarkan gimana, Kak? Dilihat kode ujiannya. Biasanya kalau tidak ditawarkan, kode waktu ujiannya 99, artinya tidak ada ujian. Sama-sama, Kak Ferry. Jangan lupa follow juga akunnya. Baru registrasi kemarin, sekarang nunggu validasi belum ada. Ditunggu aja, Kak. Ditunggu aja. Kakaknya soft-softan banget, sabar banget jawabinnya kita. Makasih, Kak Ririn. Ntar ya. Karena jawabnya juga mesti ini sih, Kak. Mesti terperinci. Saya nggak bisa kalau jawabnya cuma sekedar aja. Takutnya teman-teman salah tangkep, malah salah persepsi, malah nanti salah langkah. Bahaya. Saya semester 6 menuju 7. Apakah harus aktivasi tuton? Nggak perlu, Kak. Rata-rata IPS berapa? Maksudnya gimana tuh? Kalau rata-rata IPS itu kan tergantung nilaimu berapa. Beda-beda tiap orang. Kak katanya besok pengumuman dimajuin. Belum tahu, Kak. Kalau katanya ya ditunggu aja. Kalau berdasarkan pengumuman, dia tanggal 6 Agustus. Nih, bisa aja sih lebih cepat. Kadang lebih cepatnya 1 hari, lebih cepat. Kemungkinan tanggal 5. Kalau besok udah muncul, ya alhamdulillah. Ditunggu aja. Berarti bisa ya, Kak, pas registrasi data-data sekalian data sebelumnya. Jurusannya juga bisa diganti. Betul, Kak Ferry. Betul banget. Pas saya baru aja mau daftar, kira-kira jurusan apa yang cocok buat saya? Ya tergantung dirimu lah. Saya belum kenal dengan dirimu. Ya, yang tahu cocok apa enggak ya dirimu sendiri. Saya bukan peramal, apalagi orang pinter. IPS belum fix, ditunggu aja. Betul Kak Ardiva, nggak perlu lagi klik kesediaan tuton. Sama Kak Kopi Manis, sama aja kok. Jadi di sini tinggal nunggu tutonnya aja. Nanti dia akan muncul apa sih daftar mata kuliahnya kisaran H-3. Kan jadwalnya tanggal 6 Oktober tuh. Nanti akan muncul kisaran tanggal 3 Oktober. Di LKM ada 2 matkul BL, tidak ada kesetaraannya dan tulisannya matkul pilihan. Itu gimana? Ya berarti belum kamu tempuh. Belum kamu tempuh. Tinggal nanti ditempuh aja. Oke Kak, soalnya tadi milihnya UT kota di Indo. Harusnya layanan luar negeri. Bisa. Untuk layanan luar negeri, nanti kamu isi alamatnya sesuai domisili ya. Jangan sesuai KTP. Kalau misalkan kamu di Tokyo, ya isi alamatnya di Tokyo. Sama surat keabsahannya juga harus sesuai domisili. Kak, kemarin saya TMK semester 1 dan 2. Selanjutnya semester 3 berarti tidak perlu aktivasi tuton ya. Biasanya sih harus aktivasi, Kak. Intinya sih gini, di semester ini tidak ada TMK, semua tuton. Yang perlu kalian pastikan adalah sampai berhasil login tuton. Kalau sudah berhasil login tuton, udah tinggal nunggu tutonnya aja. Nggak perlu lagi klik kesediaan mengikuti tuton. Saya tuh kadang bingung mau jelasin karena teman-teman banyak yang salah paham, banyak yang salah persepsi. Jadi ngeklik kesediaan mengikuti tuton ini dibilangnya aktivasi tuton. Saya nggak ngerti siapa yang nyebarin kesalahan istilah. Aktivasi dan klik kesediaan mengikuti tuton tuh dua hal yang berbeda. Aktivasi itu untuk mengaktifkan akun supaya bisa login.
Kalau klik ya beda lagi, klik kesediaan mengikuti tutorial tuh beda lagi. Makanya kadang saya jawabnya bingung. Nggak ada keangkringan, barusan saya ngomong. Cara daftar email e-kampus di Outlook gimana? Itu udah dapat lisensinya. Kamu tinggal login aja. Jadi langsung aja login namanya Outlook. Nih, emailnya. Apa webnya? Silahkan di screenshot. Nanti loginnya pakai akun e-kampus. Yang name at e-kampus. Terus passwordnya pakai password myUT. Gitu caranya. Pak, di manajemen mata kuliah perencanaan pemasaran itu nggak ada. Jadi gimana? Nanti kan dikonversi. Ditunggu aja. Teman-teman banyak yang belum tahu sepertinya mengenai kurikulum baru. Kalau mau ganti SIPAS ke non-SIPAS, bisa nggak sih untuk mahasiswa semester 2? Nggak bisa, Kak Manal. Kalau misal kita mau pindah, aduh, apa nih, sebentar. Sebentar ya guys, ada disuruh absen dulu nih sama TikToknya. Kalau nggak gini nanti dianggapnya ini. Aduh, susah amat ya. Bentar ya guys, saya absen dulu. Ah, nah, mesti absen dulu. Iya, disuruh absen. Kalau nggak absen nanti kayak kemarin. Tiba-tiba langsung disuruh berhenti. Sama-sama Kak Ferry. Bang, contohin cara transfer mata kuliah RPL Bang. Belum paham ini. Cara transfernya. Caranya diajuin. Kamu tinggal ikutin langkahnya aja. Nanti ada langkah, dia ada daftar mata kuliah di UT. Nanti tinggal kamu masukin. Saya kasih contoh tabelnya aja ya. Contoh tabel mahasiswa yang ikut bimbingan saya. Mana ya? Saya taruh mana ya? Sebentar, sebentar. Jadi saya buatin tabelnya itu. Kalau tampilan layarnya saya nggak nyimpen, tapi kalau Excelnya saya nyimpen. Namanya siapa kemarin ya? Oh ini. Jadi kurang lebih kayak gini dia. Jadi nanti ada tahapan di mana kamu disuruh ngisi di sebelah kiri mata kuliah universitas terbuka. Nah, kamu isi di sebelah kanan universitas sebelumnya. Kamu cocokin mana yang sama. Kurang lebih kayak begini. Cari aja misalkan yang eh, apa mata kuliahnya satu konten lah atau sama. Kamu cari sendiri, ya. Gini ya, cukup. Saya nggak bisa ngasih lama-lama. Bedanya PGSD pre-service sama yang enggak. Pre-service bagi yang belum punya pengalaman mengajar. Kalau in-service bagi yang sudah punya pengalaman mengajar. Ini mau masuk registrasi tapi servernya masih error terus. Sepertinya error karena itu deh Kak, mau update nilai. Dicoba besok aja. Pak mau tanya lebih lanjut bisa hubungi di mana? Hubungi UT daerah aja. Kak, aku udah cari link Outlook itu, kok nggak bisa dibuka ya? Ada keterangan tidak aman. Salah nggak? Atau coba buka web e-kampus dulu. Silakan di ini. Nah, ini webnya. Di screenshot dulu.
Akses Microsoft. Akses Microsoft atau bahan ajar yang akses denied? Kurikulum baru nilai tuton berapa persen? Nilai UAS berapa persen? Masih sama, 30-70. Sama kok. Kak, kalau nilai keluar, apakah bisa ikut wisuda daerah tahun ini? Prosesnya panjang, Kak. Biasanya itu dari pengumuman nilai sampai bisa wisuda daerah kurang lebih 6 bulan. Jadi kemungkinan ya awal tahun. Saya juga sekarang semester terakhir. Sama, Kak. Jadi kemungkinan semester depan di bulan Juli atau Februari. Bahan ajar. Kalau bahan ajar tunggu aja, masih proses. Gitu. Nah, setelah ini diklik, nanti login aja. Login pakai emailmu sendiri ya. Bapak ada buka kelas untuk anak UT nggak? Saya ada buka bimbingan perkuliahan. Tapi bimbingannya bukan materi kuliah, tapi mengenai proses perkuliahan di UT supaya kalian nggak bingung. Karena itu tadi di UT itu aturannya membingungkan, terus juga sistemnya sering error. Nah, kalau untuk mata kuliah saya nggak buka, cuman kalau kalian minta penjelasan, misalkan pertanyaannya ini tentang apa, nanti saya bisa bantu menjelaskan. Tapi untuk lebih spesifik ke materi mata kuliahnya saya nggak buka. Saya buka bimbingannya perkuliahan mengenai proses dalam perkuliahan. Kalau emang kamu tertarik, nanti silahkan DM. Nah, kalau yang membuka Outlook, buka e-kampus dulu, lalu buka aplikasi. Nah, di sini ada Outlook. Jadi di sini kalian akan dapat lisensi Office, termasuk Word, Excel, Teams, PowerPoint. Ini bisa dipakai untuk laptop juga. Saya juga pakai kok. Jadi tanpa kalian beli lisensi bisa pakai. Kak, saya ini udah selesai semester 8, udah selesai mengikuti semua matkul. Nah, tiba-tiba kenapa ada BL? Ditunggu aja Kak Wendy. Karena kan ada konversi mata kuliah kurikulum baru. Jadi nanti yang di semester 8 itu akan dikonversi ke matkul kurikulum baru. Berapa satu semester ya Pak ikut kelas Bapak? Per semester biaya bimbingannya 300.000 dan itu tidak mengikat. Jadi kalau kalian ikut semester ini, semester depan mau nggak ikut boleh. Jadi terikat. Tapi semester depan mau ikut lagi silahkan. Biayanya 300.000 per semester. Yang ikut itu kebanyakan campuran sih Kak. Ada UT daerah, ada juga UT layanan luar negeri. Yang luar negeri teman-teman yang di Taiwan, di Jepang, Malaysia, itu sih yang paling banyak yang saya. Bang yang registrasi semester 6, tapi ya banyak yang BL. Banyak yang BL tuh maksudnya gimana? Kalau si pas, pokoknya kalau si pas tinggal ikutin aja arahannya. Terus dibaca, dibiasain ya teman-teman. Ya guys, kalau kalian registrasi mata kuliah itu ada arahannya, ada tulisannya. Jadi baca dulu dengan seksama, baru kalian pahami. Kalau nggak paham, nah baru tanya ke orang-orang sekitar, ke live saya silahkan. Jadi dibaca dulu, jangan dibiasain panik dulu, tapi nggak dibaca. Kalau registrasi ulang matkul, tapi keterangannya bentrok, itu tetap bisa. Bisa, ambil aja. Nanti waktu ujiannya disesuaikan. Matkul diulang harus sama kodenya sama yang sebelumnya ya. Sekarang kan udah ganti kode, pakai kode kurikulum baru. E-learning nggak bisa masuk terus, padahal PW udah benar. Di reset aja passwordnya. Pak mau tanya, kalau semester 1 kemarin kuliahnya nggak selesai, apa bisa langsung ikut semester 2? Nggak langsung bisa. Kalau semester 1 nggak selesai ya nggak bisa lah Kak. Apa yang mau dialih kreditkan? Nggak ada yang bisa. Yang bisa dialih kreditkan itu yang mata kuliahnya sudah selesai, sudah keluar nilainya. Kalau nggak ada nilainya nggak bisa dialih kreditkan. Gitu. Nah untuk teman-teman yang masih kendala login e-learning, saran saya kalian loginnya dari sini, dari MyUT. Cuman memang masih banyak yang belum paham cara nyambunginnya. Nama fiturnya itu single sign on. Jadi di sini ya, di preference, dia di link login.
Nah, teman-teman nih banyak yang nggak paham di sini nih, karena juga memang di UT-nya nggak dijelasin, nggak disosialisasiin. Cuman via IG doang dikasih tahu ada fitur single sign on. Cara pakainya dikasih tahu, apa nggak dikasih tahu cara pakainya. Jadi nih kalau udah tersambung dengan akun MyUT, kamu loginnya dari sini aja. Nggak perlu lagi dari yang login yang dari awal. Nah, login yang dari sini ini sering banget kendala. Udah ganti masih ntar tunggu sebulan, 2 bulan minta ganti lagi. Nanti minta ganti lagi gitu terus. Jadi caranya ada 3. Satu dari sini, 2 dari sini, continue with SSO. Kalau saya lebih seneng dari sini. Karena nggak pusing-pusing, mesti ngetik lagi. Tinggal login MyUT, klik sini langsung dah, tinggal tunggu. Selesai. Kalau mau cari teman buat pengajuan web di mana ya? Ya di daerahmu, Kak. Berarti saya nunggu aja LKM terbaru ya, walaupun tiba-tiba ada yang BL. Iya, tunggu aja. Sebaiknya ditunggu. Tips nilai IPK bagus apa aja, Mas? Belajar lah, Kak. Belajarnya dicicil, jangan serba apa namanya, dikebutin. Aduh, gatel. Gan, kalau yang semester 2 bakalan aktivasi tuton lagi atau gimana? Mohon infonya, Gan. Nggak perlu, Gan. Anak kaskus kayaknya. Nggak perlu. Kan maksudnya mata kuliah kesetaraan semua itu gimana ya? Jadi kan ada kurikulum baru. Mata kuliah yang lama itu diganti dengan mata kuliah yang baru. Makanya disebut mata kuliah kesetaraan. Digantinya itu ada yang cuma ganti kode mata kuliah, ada yang bener-bener mata kuliahnya ganti. Jadi yang lama diganti bener-bener yang baru. Tumben ya ini nilai belum keluar hilalnya. Biasanya H-3 atau H-2 udah keluar. Oh enggak juga, biasanya H-1. Biasanya H-1 kok. H-3 belum. Mungkin besok kali. Mungkin ya. Mungkin. Karena saya pantau kayaknya tadi teman-teman banyak yang bilang banyak yang error. Nah, kalau banyak error tuh berarti udah hilalnya tuh. Udah tinggal dikit lagi. Kalau udah banyak yang bilang, "Oh, error nih, error nih." Nah, biasanya udah hilal tuh. Sama kayak Tuton juga gitu. Sebelum Tuton dimulai tuh biasanya gitu. Oh, udah mulai error nih, mulai error. Nah, berarti bentar lagi Tuton dimulai. LKM fixnya tanggal berapa? Tanggal nanti pengumuman nilai, tanggal 6 Agustus. Tunggu aja. IPS juga sama, ditunggu aja. Mas, aku maba, jadi masih benar-benar belum tahu apa-apa setelah registrasi. Saya ngapain lagi, Mas? Setelah registrasi bayar uang registrasi mata kuliahnya. Habis itu ikut kegiatan SMB. Kegiatan SMB biasanya diundang sama UT daerah via WA. Dan mesti kamu follow IG UT daerah masing-masing. Nanti habis itu ikut kegiatan Tuton. Mending gabung aja ke grup gabung aja ke dalam grup WA. Kalau mau gabung ke grup WA saya, buka aja link yang ada di bio TikTok yang ini, nanti pilih grup WhatsApp. Gitu. Jadi nggak usah klik kesediaan Tuton itu ya, Gan. Karena otomatis atau gimana, Gan? Chat tadi belum dijawab. Udah dijawab. Udah dijawab. Nggak perlu klik kesediaan Tuton, karena TMK udah nggak ada lagi. Kamu tanya, mata kuliah sudah ditempuh. Terus waktu saya mau registrasi kok muncul lagi, kenapa ya? Karena ada makhluk yang namanya kurikulum baru. Itu yang membingungkan. Gitu. Jadi makhluk si Kurba ini membingungkan semua mahasiswa. Jadi penampakannya itu tanda-tandanya ada matkul sudah ditempuh, mata kuliah pilihan, terus LKM-nya bolong-bolong. Itu bikin mahasiswa pada bingung. Nilai UAS tanggal 6. Kalau UKT itu sama kayak TAP kah sistemnya? Sama. Sama. Kamu tanya, minimal SKS untuk mahasiswa baru berapa ya? Aku tadi cuma pilih 10 SKS aja. Apakah bisa? Ciona non-sipas ya? Cuman 10 SKS ya bisa aja. Karena non-sipas bebas. Bebas kok.
Tapi saran saya jangan 10, 10 mah dikit banget. Itu. Betul Kak, saya juga bingung sama makhluk purba ini. Iya, sabar aja, nanti akan terbiasa kok. Karena perubahan itu seperti itu. Di awal-awal memang sulit. Apalagi yang RPL, kasihan banget mereka dirugikan. Gimana ya Kak, tetap registrasi padahal mata kuliah sudah ditempuh? Tetap registrasi. Yang sudah ditempuh kan tanda checklistnya nggak ada. Saya udah ini juga kok, udah buat VT penjelasannya. Mana ya? Ini bukan ya? Wah, nggak bisa ngelihatnya di sini. Nggak apa-apa, dilanjutin aja. Agan ini tuton kah? Saya udah semester akhir. Tinggal nunggu ini aja. Tinggal nunggu kelulusan. Gara-gara kurba ini tiba-tiba udah semester 8. Kaget lihat LKM banyak banget belum lulus. Sabar aja, karena banyak matkul pilihan. Nanti kalau udah semester akhir, harusnya udah nggak ada lagi yang ditempuh. Kalau nggak ada yang nggak sesuai, ya kita ramein di UT daerahnya. Keterangan inti dan non-inti di LKM itu apa, Bang? Mata kuliah yang berhubungan dengan prodi. Gitu. Tapi tetap inti maupun non-inti harus dijalanin. Kak, kok mata kuliah lama masih belum hilang? Apakah nanti otomatis ganti sama yang baru? Iya, nanti otomatis. Sudah registrasi, cari modul di bahan ajar di Talko masih ditolak akses ya. Ditunggu aja Kak Far, biasanya dia nunggu kisaran 7 hari. Tutor isi berkas kesediaan tuton, nggak ada. Kesediaan tuton nggak ada isi-isi berkas. Semester 3 ada matkul yang sudah saya ambil, tahu-tahu di kurba malah BL Kak. Masa sih? Dicek dulu lah kesetaraannya. Jangan-jangan dia beda mata kuliahnya. Kalau emang bener kesetaraannya sesuai terus dia jadi BL, ya komplain lah. Penasaran kalau ikut Pokjar itu ngaruh nggak sih ke penilaian kita? Ya enggak lah. Pokjar emang bisa ngasih nilai? Ya enggak. Bedanya daftar salut sama mandiri itu apa Kak? Bedanya biayanya lebih mahal. Yang pertama, yang kedua kamu dapat pelayanannya lebih. Kamu akan dibantu sama salutnya, nanti diarahkan, nanti di reminder, kayak gitu. Berarti saya sama ya Kak dengan Kakak tinggal nunggu pengumuman kelulusan. Betul Kak Wendy. Saya juga sama kok semester akhir. Jadi nanti kalau ada update apapun saya update juga kok di apa di live saya. Mas komenku kok mbok lewati yang mana, Dok? Kayaknya belum udah nggak terlalu rame, harusnya nggak kelewat sih. Mau regis naik semester 7, tapi mau pilih UKT. Tunggu nilai keluar, Kak Bocil. Jurusan apa? Manajemen, Kak. Kayak non pas sudah semester 7. Mas, aku daftar mandiri, terus pas cari sekolah asalku nggak ada di sananya gimana ya, Mas? Cari yang terdekat aja, nggak apa-apa. Kak, kemarin saya ngulang matkul dan code mata kuliahnya beda. Saya pilih yang terbaru, apakah sudah benar? Betul sekali. Amin, amin. Makasih Agan Chaupi. Kak, IPK berapa? IPK saya 3, standar saya mah. Nggak tinggi-tinggi banget, karena saya nggak ngejar IPK tinggi. Yang penting cepat lulus saja. Karena saya ngejarnya 7 semester, nggak ngejar 8 semester. Sekali sekarang semester 7 udah terakhir. Saya nggak mau ngejar-ngejar terlalu tinggi. Yang penting paham. Maksudnya cari yang terdekat gimana mas? Adanya nama sekolah lain, bukan sekolahku. Iya, nggak apa-apa. Sekolah lain cuman yang terdekat. Gitu aja. Nanti kan akan dicek lagi kok ijazahnya. Kak, maksud mata kuliah berpraktek itu apa? Ada prakteknya. Ada buat laporan praktek. Ada praktik. Biasanya di Tuton. IPK saya 2,93. Apakah sudah tinggi? Enggak lah, 2,93 mah standar. Tinggi itu kalau udah 3,5 baru tinggi. Sama-sama, agan gue. Bang mau tanya, salut itu apa ya bang? Saya kan dari Medan, terus pilih salutnya itu salut Medan gitu apa?
Kalau kamu daftar mandiri, pilihnya non salut. Salut itu kalau kamu daftarnya datang ke kantor salut. Misalkan kita nggak ikut wisuda, kalau langsung ambil ijazah itu bisa, bisa. Cuman prosesnya kan lebih panjang. Jadi kan ijazah itu kan kita nunggu dulu nih, nunggu pengumuman kelulusan di web aksi. Habis masuk ke web aksi nanti tunggu prosesnya kurang lebih sampai kelulusan itu 6 bulan. Nanti wisuda dulu nih di UT Pusat. Habis wisuda UT Pusat baru wisuda UT daerah. Nah, setelah wisuda UT daerah baru kamu bisa ambil ijazahnya. Jadi tunggu sampai ijazah itu sampai di UT daerah dulu baru bisa kamu ambil. Manajemen ada kuliah praktek nggak? Nggak ada manajemen. Kak, untuk semester akhir saya di Fakultas Sains, berarti ngambil proyek ya, bukan skripsi. Dilihat aja di katalognya, saya nggak hafal per prodinya, atau lihat di LKM, biasanya ada kok keterangannya. Kalau udah mau semester 5, IPK 2,94, kecil nggak ya kak? Dibilang kecil sih enggak, tapi sedang lah. Kalau kecil sekarang di 2,5. 2,5 itu jadi syarat minimal. Aku daftarnya via online web UT bang, jadi aku harus pilih apa ya bang? Pilih non salut, ya pilih non salut. Betul Kak Wendy, pilih apa nunggu wisuda daerah dulu. OSMB wajib ikut kah? Iya, wajib diikuti. Kalau nggak ikut nanti kamu nggak paham. Pusingnya di situ. RPL tutup tanggal 13 Agustus. Nilai muncul tanggal 6 Agustus. Dah. Kak, mukanya kok mirip Ari Lasso ya? Masa sih? Di bagian mananya miripnya? Di bagian mana ya? Apa bedanya bang? Jelasin dong. Kalau salut itu kayak semacam biro jasa. Jadi kamu daftarnya lewat salut. Bukan daftar online. Jadi berkasnya kasih ke salut. Nanti ada biaya tambahan. Ke IPS 3, tapi hasil akhirnya nggak 3 di bawahnya. Itu sistem hitungnya gimana? Ya dilihat IPK-nya, bukan IPS. Semester 8 PGSD, kalau mau regis matkul harus nunggu nilai keluar dulu kah? Betul Kak Charles, betul. Kalau IPK itu dia kumulatif Kak. Kalau IPS itu per semester. Jadi IPK itu gabungan seluruh nilai mutu dibagi apa namanya? Dibagi total SKS. Saya kalau mau buka LKM-nya bisa saya jelasin, cuman kalau saya buka nanti datanya kelihatan. Nanti kapan-kapan deh saya screenshot LKM. Biar saya kasih tahu cara ngitung IPK-nya tuh kayak gimana. Kalau sekarang nanti saya buka langsung kelihatan deh nanti datanya. Saya nggak nyimpen screenshotnya. Berarti pilihnya non salut. Betul bang, pilih non salut. Kak, aku mau bayar UKT ke Alfamart tapi lagi gangguan itu gimana? Dicoba besok lagi kak. Banyak teman-teman yang lagi gangguan. Dicoba besok lagi. IPS-nya belum valid. Belum. Masih nunggu pengumuman nilai. Jadi guys, sabar dulu ya. Yang ini IPS-nya belum valid. Ditunggu aja. Bisa jadi benar, bisa jadi salah. Sebaiknya ditunggu aja. Karena pengumuman nilai tanggal 6. Kalaupun lebih cepat biasanya 1 hari. Nah, lihat nilainya di sini, di daftar nilai ujian. Kalau misalkan ada yang nggak sesuai di daftar nilai ujian, silahkan kalian komplain. Gitu. Kalau untuk yang sekarang, kalau masih belum jelas IPS-nya ditunggu aja dulu.
IPS bakal jadi real IPK. Beda dong, beda. IPS sama IPK beda. IPS itu hanya per semester. IPK itu dari keseluruhan semester yang sudah dijalani. Enggak, belum ada yang muncul nilainya. Belum ada. Kayaknya pada nggak sabaran ya pengen lihat nilai. Sabar aja kak, belum ada kok. Belum ada. Paling yang ada juga IPS. IPS juga belum keluar nilainya, cuman IPS-nya doang. Ini pun nggak sesuai nih. IPS 2,3 aman nggak? Aduh nggak aman, 2,3 mah. Karil diambil semester berapa? Semester 7. Bang, ada nggak Vite lupa password e-learning? Ada. Lihat aja di ini. Di playlist Tuton atau di login problem. Sudah saya buatin kok. Nih. Ada 2. Yang ini, sorry. Yang kedua. Lihat di login problem atau di playlist Tuton. Belum, IPS belum sah. Belum diketok. Kalau sekarang masuk semester 8, kira-kira bisa wisudanya kapan? Semester 8 prodi apa? Saya nggak tahu. Kalau misalkan PGSD masih 1 semester lagi. Kamu semester 8 apakah semester akhir? Kak bikin salut aja. Pengennya, cuman modalnya kurang. Kemarin tuh sempet saya mau bikin Pokjar tahun kemarin. Cuman pas saya datang, saya minta dokumennya, ternyata Pokjar ditiadakan. Makanya nggak jadi. Kalau Pokjar kan dia nggak butuh fasilitas gedung, fasilitas komputer. Dia cukup kantor biasa. Nyata nggak, Pokjarnya mau ditiadakan, cuma harus naik ke Salut. Nah, ke Salut itu minimal punya bangunan, boleh sewa atau punya sendiri, harus ada kantor sekretariatnya, harus ada lab komputer. Lab komputer minimal, kalau nggak salah 20 unit, apa 20 apa 20 unit, 25 unit komputer. Dan itu saya belum mampu. Makanya ya sudahlah, kita buat akun TikTok aja. Yang membuka bimbingan deh. Kalau buka Salut belum mampu. Makanya saya karena pernah lihat dokumennya, cara pengajuannya, tupoksinya, juklaknya, terus hak dan kewajibannya saya pernah lihat, makanya saya kurang lebih tahu lah mengenai Salut itu seperti apa, hak dan kewajibannya, terus berapa biaya yang maksimal harus dikenakan ke mahasiswa dan segala macam. Itu ada dokumennya. Iya kak, mesti ada investor kerjasama. Betul, nyari investornya ini yang siapa yang mau. Yuk. Hmm. Atau yang mau ngerekrut saya juga ayo. Saya udah banyak tahunya, cuman ya itu belum ada jaringannya. Daftar online mending pilih Pokjar apa? Pokjar sama Salut sama aja kok. Misal semester 7 ada ulang matkul, apakah bisa ambil Karil? Bisa. Ingat syarat Karil itu sudah menempuh minimal 110 SKS dan minimal IPK-nya kalau sekarang 2,5. Jadi kalau IPK 2,5 ada matkul mengulang nggak apa-apa, masih bisa. Bang kan sekarang nggak ada TMK, jadi harus aktivasi Tuton nggak? Enggak. Pokjar sama non salut sama kak. Pokjar sama salut sama. IPS 2,5 aman, aman. Cuman mepet, karena syarat kelulusan IPK-nya 2,5. Perpanjangan masih belum tahu kak, masih belum ada info. Kalau emang udah diinfoin, udah rilis di UT-nya, akan saya bantu info juga. Kalau berdasarkan Kaldik, batas registrasinya sampai tanggal 8 Agustus. Pembayarannya 10 Agustus. Karil semacam skripsi kah? Enggak sih, dia lebih ringkas. Cuma 15 halaman. Enggak ada sidangnya juga. Kalau nilai C minus ngulang enggak? Enggak. Nilai yang wajib ngulang itu D. Wajib ngulang, sorry. Yang wajib mengulang E, D disarankan. Sorry ya guys, kalau saya kadang-kadang selip ngomong.
Kak, aku maba, my course belum muncul daftarnya. Udah chat di layanan etik keterangan belum mengisi form kesediaan tuton. Belum lah, belum muncul lah. Di tuton belum muncul. Nanti H-3, my course-nya baru muncul. Kalau sekarang sama, belum muncul semua. Misal mau kuliah di UT Medan gitu. Kalau di UT-nya jarang, Kak. Jarang buka kelas. Kalau yang mau ada kelas offline-nya biasanya salut. Jadi kamu cari kantor salut. Kak, IPS-ku waktu semester 3 kemarin nggak sampai 2, tapi IPK ku udah di atas 2,5. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Karena kan yang dilihat IPK, bukan IPS. Sampai sekarang masih deg-degan, nilai belum keluar, tapi IPS udah keluar, Kak. Aduh, sin sabar, sin sabar. Apakah Karil ada dosen? Ada. Nanti dibimbing di karirnya. Ada tuwebnya juga. Nggak mungkin mandiri. Dia ada bimbingannya. Sekarang masih bisa daftar, bisa terakhir sampai 13 Agustus. IPS nggak ada minimal. Yang dilihat itu hanya IPK, bukan IPS. IPS rendah, kamu tetap bisa lanjut ke semester berikutnya. Jadi lanjut semester berikutnya itu dia nggak ada syarat apa-apa. Jadi kalaupun nilainya semuanya ya tetap lanjut semester berikutnya. IPK 3,1 aman, aman 3,1 standar. Kalau ada yang C minus gimana tuh? Gimana apanya? Bebas mau diulang boleh, nggak diulang juga apa-apa. Kak aku ikut Kak aku kan ikut salut, tapi pengen mandiri aja. Gimana caranya? Pamit sama salutnya. Pak izin mau keluar, mau mandiri gitu. Paling penting kasih tahu, diwanti-wanti ya kalau kamu mandiri, ya kamu harus bisa nanti semua serba mandiri, cari informasinya dan segala macam. Nilai udah keluar belum? Beda ya LKM sekarang, bener, karena ada makhluk baru namanya kurba. Jadi dia membuat LKM yang berbeda. Biar kita tuh nggak bosen ngeliat LKM-nya gitu-gitu melulu. Ya nggak? Jadi diganti. Iya, jadi bingung kan? Campur-campuran gitu. Udah gitu banyak matkulnya lagi. Ada satu semester itu ada sampai berapa ya? Ada yang sampai 15 apa 11 mata kuliah gitu. Tanggal berapa pengumuman nilainya, Kak? Tanggal 6 Agustus. Mata kuliah pilihan wajib diambil. Aku non sipas, soalnya masih bingung mau ambil berapa SKS. Mata kuliah pilihan itu pilih salah satu sih, Kak. Sama, tapi ada juga yang beda-beda. Nanti tinggal dilihat aja arahan di katalog kurikulumnya. Contoh nih ya, ini saya lagi buka katalog kurikulum. Nah, di sini ada mata kuliah pilihan juga nih, cuman dia keterangannya pilih 6. Jadi kamu mesti lihat di katalog kurikulumnya. Dia pilihannya pilih berapa? Ada pilih salah satu, ada pilih 6 SKS, ada pilih 2, beda-beda. Jadi kalau kamu lihat LKM, kamu wajib juga buka katalog kurikulum biar nggak bingung. Jadi buku panduannya di katalog kurikulum. Kak, kalau udah lulus bakal live UT lagi nggak? Doain aja, moga-moga saya bisa konsisten dan yang ikut bimbingannya banyak, jadi saya bisa terus aktif gitu. Jadi kalau yang ikut bimbingannya banyak, insya Allah saya akan terus aktif gitu. Kak tanya, kalau sudah registrasi terus di matkul keterangan sistem layanan TO, berarti tiada web kah? Betul. Karil sama artikel ilmiah sama. Oke guys, saya pamit dulu. Kita lanjutkan besok. Seperti biasa jam 8 sampai jam setengah 10. Untuk update hari ini belum ada. Kalau saya lihat tadi beberapa pertanyaan dari teman-teman banyak yang error. Bisa jadi itu tanda hilal. Nilai mau muncul. Jadi ditunggu aja besok jam 6. Atau kalau kamu mau nungguin, tungguin jam 12 malam. Kalau memang bener banyak yang error, nah itu biasanya hilal tuh. Hilal mau terjadi sesuatu di UT. Jadi ditunggu aja. Mudah-mudahan keluar lebih cepat. Dan teman-teman yang mau registrasi mata kuliah, terutama non sipas, kalian lihat LKM wajib lihat katalog kurikulum karena di kurikulum terbaru patokannya di katalog kurikulum. Kalau cuma lihat LKM bakalan bingung, apalagi ditambah yang tanda bintang-bintang itu.
tanda bintang itu nggak ada penjelasan dari UT-nya. Saya sendiri bingung. Tapi kalau saya lihat sekilas sih saya udah ngerti kalau yang tanda bintang itu dia yang SKS-nya turun di kurikulum terbaru. Jadi dibalikin lagi ke SKS yang lama. Contohnya Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu dikasih bintang karena SKS sebelumnya 3 di kurikulum lama. Di kurikulum baru jadi turun. Nah, bagi teman-teman yang sudah melalui dan sudah ada nilainya, SKS-nya dibalikin jadi 3, nggak 2 lagi. Gitu. Kalau penjelasan yang dari saya lihat ya, tapi kalau dari UT-nya, sampai sekarang saya nggak ngelihat ada penjelasan baik di medsos ataupun di YouTube mengenai yang tanda bintang itu. Untuk katalog teman-teman bisa download, linknya ada di bio TikTok saya. Yang di sini, nanti pilihnya file template. Itu yang bentuknya sudah file Excel. Kalau mau yang file PDF, googling aja. Itu juga ada kok. Googling aja katalog kurikulum UT. Tapi kalau udah saya rapihkan, kamu bisa download di sini. Pilih file template. Nanti disuruh isi keranjangnya, boleh isi angka 0, bebas kok, free. Atau mau isi berapapun juga boleh. Saya sangat berterima kasih kalau diisi. Gitu. Tapi kalau diisi 0 juga nggak apa-apa, nggak masalah. Udah saya jelasin ya Kak Jongjuan tadi yang bintang-bintang. Jadi yang bintang-bintang itu sebenarnya SKS-nya dibalikin ke SKS yang kurikulum lama. Contohnya Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu kan SKS kurikulum lama 3. Di SKS kurikulum baru dia 2. Nah, teman-teman yang udah mengikuti Bahasa Indonesia, yang udah ada nilainya, dia SKS-nya dibalikin ke SKS kurikulum lama. SKS-nya jadi 3. Nggak ngikutin SKS kurikulum baru yang 2. Gitu, yang tanda bintang itu. Gitu ya guys. Kita lanjut besok lagi. Makasih yang udah join, makasih yang udah nge-tap dan follow. Jangan lupa setiap jam 8 saya akan live. Nanti saya coba fitur baru. Jadi live-nya ini kan terekam. Saya coba mulai upload di YouTube. Jadi kalau ada pertanyaan kalian yang sudah terjawab dan ingin melihat kembali, nanti bisa lihat di YouTube saya. Namanya Pintar dengan UT. Izin ya guys. Selamat malam, selamat istirahat. Assalamualaikum.